Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Dengar suara saya? Kedengaran Pak Prof? Halo, apakah suara saya bisa? Halo, dengar ya? Dengar ya? Gambar Pak Prof sudah kelihatan Halo, halo. bagus. Ya. Tolong nanti PPT-nya di share screen ya, Pak. Halo, halo. Halo. Tolong nanti itu PPT saya di share screen, ini dari perangkat saya ada trouble ya. Jadi tolong panitia bahan Langsung saya muter-muter. PPT di share Nah, ini screen sudah dari mulai oleh tampak. hostnya ya. Hostnya siapa itu? Halo? Ya, oke. Terima kasih, terima kasih. Baik ya, kita mulai ya, Pak ya. Pak Prof, mohon maaf, 35 menit Pak Prof, bisa disampaikan? 30 menit ya? Ya, Oke. 35 menit dipadat-padatkan sehingga Boleh. Ini sebentar aja kok ya. Oke. Sudah menyampaikan kita kenalkan dengan mahasiswa. Waktu selanjutnya monggo Pak Prof, kami serahkan kepada Pak Prof. Ya, makasih Pak Moderator ya, Pak Pri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhenti semua. Yang saya hormati pimpinan IKIP-PGRI Kalimantan Timur, moderator, dan juga mahasiswa baru IKIP-PGRI Kalimantan Timur. Saya mencoba menyampaikan apa yang dibahas oleh panitia kan tentang perguruan tinggi era 4.0 ya, atau era 4.0. Jadi pertama kita harus tahu apa itu era 4.0 ya. Jadi kita hidup di era sekarang ini, era 4.0 kan. Sebelumnya kan kalau kita sejarah peradaban manusia kan ada era 10, 20 ya, 30 dan sekarang 4.0. Era pertama era semua urusan misalkan dengan tenaga manusia ya. Ya misalnya orang mau angkat barang pakai gerobak ya, didorong pakai tenaga hewan, tenaga manusia. Era kedua itu munculnya revolusi mesin kan. Jadi tenaga manusia yang tadinya digunakan untuk segala urusan sekarang ganti dengan mesin. Itu era kedua. Era ketiga yaitu munculnya komputer ya, komputer. Jadi mesin juga digunakan dengan komputer, artinya lebih canggih lagi. Nah sekarang era 4.0 ya, bukan hanya komputer tapi adalah sudah masuk satu era digital ya. Jadi disebut sebagai era industri atau revolusi industri keempat. Ini merupakan istilah yang umum ya, digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi dunia ya. Ya untuk tingkatan keempat ini dunia memang fokus ya pada teknologi yang bersifat digital kan. Seperti yang kita alami sekarang ini ya. Jadi semua urusan pakai digital ya. Jadi ya seperti kita ini kan kuliah ya pakai Zoom ya, pakai Webex, kemudian pakai pakai semacam chat room ya dan sebagainya. Jadi sekarang hampir semua urusan itu diselesaikan dengan teknologi informasi. Hasilnya bagaimana? Ya ada beberapa sumber yang saya baca ya, minimal ada 5 ciri. Ciri era 4.0 ini ya. Ya. Pertama adalah Internet of Things ya. Atau disingkat dengan IoT ya, IoT. Merupakan penggabungan mesin ya, mesin digital ya. Mekanisme ini bisa kita baca, merupakan penggabungan mesin digital, mekanis serta komputasi untuk menjalankan berbagai fungsi melalui komunikasi yang terhubung dengan internet. Ini dapat menggabungkan interaksi dengan komputer. Contoh
kan oleh teknologi informasi begitu. Jadi kalau ada orang macam-macam ya mau lari kemana pasti ketahuan itu. Cuma di sana ada mata, ada kamera kan ya mau kemana lagi gitu. Ya. Jadi luar biasa itu kan. Juga seperti sekarang kita ini ya. Jaringan ini ya, kawan jaringan. Ini kawan jaringan. Hanya jaringan ini yang salah. Oke, lanjut ya. Itu yang pertama adalah Internet of Things ya. Jadi semuanya itu serba internet kan, dihubungkan dengan kamera ya, dengan teknologi lainnya kan ya. Jadi ya seperti sekarang kita rasakan ini. Jadi semua urusan, hampir semua urusan itu berbayar dengan internet. Seperti kita sekarang ini gitu kan ya, kita bisa komunikasi karena ada internet. Jika tidak ya tidak akan bisa gitu. Ya. Kuliah juga ya jarak jauh ya karena pakai internet. Big data ya. Jadi sesuai dengan namanya ya, big data itu data besar, merupakan kumpulan data yang sangat besar dan banyak ya. Ya. Ini membutuhkan pengelolaan yang baik ya dan benar. Tujuannya agar bisa mengambil keputusan durasi atau perusahaan dengan bijak. Jadi ini kita dengan lembaga organisasi ya. Jadi seperti kalau kita mengambil keputusan kan harus berbasis pada berbagai macam informasi ya, data itu kan ya. Ya setelah update data itu gitu kan sehingga keputusan menjadi cepat kan. Tapi data itu banyak sekali kan. Data itu ada di cloud, di angkasa kan, ada di cloud gitu. Jadi seperti Anda misalnya mau buat skripsi kan, itu data tersimpan di mana-mana itu di dunia maya. Bisa Anda ambil itu kan, bisa Anda pakai untuk penelitian Anda kan. Tapi mengambil dengan cara yang bijak tentunya kan. Jadi sekarang itu hampir semua informasi itu bisa didapat ya, dengan namanya Google kan ya. Google kan ini semacam aplikasi untuk masuk ke big data itu kan. Jadi tidak ada satupun yang tidak bisa didapat dari Google kan. Hampir semua. Jika pertanyaannya, jika semua itu bisa ditanyakan atau didapat dari Google, lalu apa peran guru? Nah ini juga menjadi masalah kita kan. Apa guru tetap dibutuhkan di era digital ini ya? Ya, nah, jawaban nanti bisa Anda pikirkan masing-masing kan. Kemudian yang ketiga adalah AI atau Artificial Intelligence ya. AI ya. Ini teknologi atau komputer yang memiliki tingkat kecerdasan yang sama seperti manusia kan ya. Jadi ya memang tidak mungkin manusia digantikan. Tapi ada satu instrumen ya yang dibuat manusia yang sangat cerdas begitu kan. Sehingga hampir semua persoalan yang biasa dikerjakan manusia bisa dikerjakan dengan komputer dengan presi yang sangat luar biasa gitu kan ya. Ya. Bahkan pesawat kan drone itu, kalau drone di kita kan iya hanya moto ya, terakhir yang kita tahu di Dubai ya konon itu di sana untuk angkut manusia. Jadi kalau Anda misalnya di hotel ya mau ke bandara, kita naik pesawat drone-nya drone gede gitu kan, nggak ada pilotnya, dikendalikan oleh komputer gitu kan ya. Ya ini luar biasa itu kan. Ya. Jadi juga mobil sekarang sudah ada pakai komputer. Jadi kalau Anda naik taksi itu di kota-kota yang maju, kota besar itu ya nggak ada sopirnya itu kan. Jadi mainkan aja antara HP Anda dengan nomor yang ada dari sana gitu kan ya. Panggil mobilnya datang kan ya. Tulis tujuan kemana ya ada diantar. Itu nggak ada sopir itu kan ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi ciri yang ketiga ya, ada kecerdasan tiruan karena artificial intelligence itu kecerdasan tiruan kan. Jadi banyak hal sekarang itu yang bisa dikerjakan dengan komputer dengan hasil yang jauh lebih akurat ya dibanding kalau dengan tangan manusia kan. Seperti misalnya kita menggambar wajah orang, mengenali wajah orang kan, menggambar bangunan ya. Jadi ini bisa
mengganti juga arsitek kan, arsiteknya sekarang bukan tapi komputer kan. Ya Anda mau bikin rumah yang yang mungkin yang mewah, yang rumit, yang canggih gitu kan, bisa lihat bantuan AI ini. Kemudian yang keempat ya, itu cloud computing kan. Ini merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai sarana pengelolaan data serta aplikasi. Ya, cloud computing mengharuskan pengguna untuk memiliki hak akses sehingga bisa terkonfigurasi dengan server melalui internet. Ya, Anda free cloud. Jadi misalnya Anda mengirimkan data kan, atau nyimpan data jadi bisa di cloud. Jadi itu disimpan di lambah kita di awan lah, awan informasi gitu ya. Jadi yang lain bahwa sebenarnya sekarang ini tidak ada yang bisa disembunyikan kan ya. Data-data apapun jika sudah masuk ke sistem digital ini udah kemana-mana, mendunia, dan semua orang bisa mengakses gitu kan ya. Nah, jadi ya sepertinya kita ini sudah dikuasai informasi kan. Dan kalau kita baca sejarahnya ya, tahun 67 ada seorang ahli komunikasi dan informasi namanya Finn mengatakan bahwa dunia akan dikuasai oleh orang yang menguasai informasi gitu kan. Ya. Seperti sekarang ini kan kita misalnya vaksin kan, Anda kan nanti bisa sertifikat itu kan, itu ada barcode-nya itu ya, udah masuk ke sistem itu, Anda bisa dimanapun Anda berada bisa dideteksi ya, jadi luar biasa nih kan. Jadi Anda selama masih di bumi ini, dunia kan bisa dicari itu kan ya, karena Anda sudah punya barcode kan ya, ya itu bisa dilacak gitu kan ya, jadi Anda dikendalikan itu kan ya. Ini juga bagian dari era digital itu kan ya. Jadi kita ini jadi menjadi bagian dari informasi di mana kita bukan mengendalikan tapi dikendalikan informasi itu kan ya. Terus yang kelima, additive manufacturing. Ini merupakan teknologi 3 dimensi kan. Teknologi ditujukan untuk membuat desain digital sesuai dengan objek nyatanya. Jadi seperti Anda lihat kayak ada video-video kan, ada jalan yang di puncak gunung, ada yang muter-muternya di jembatan di atas awan kan. Ya ini saya tidak yakin bahwa itu nyata itu kan ya. Tapi dibuat oleh additive manufacturing kan seolah merupakan sesuatu yang nyata yang seperti asli gitu kan ya. Tapi itu tidak, saya yakin enggak. Saja ada jembatan ya sudah mendekati awan, kemudian ada jalan-jalan muter-muter di pegunungan itu kan ya, ada terowongan dan sebagainya itu kan. Ini semuanya lewat teknologi digital kan ya. Jadi itu bisa juga untuk menipu orang kan. Jadi untuk mengelabui orang lain bahwa satu negara itu udah begitu hebatnya kan ya, kirim kepala aja itu satu video tentang kemajuan yang itu tidak real, tapi mirip seperti real ya, seperti nyata gitu kan ya. Jadi tentu hasil kerjaan dari additive manufacturing ya. Anda bisa nanti googling cari kan kehebat-kehebatan yang luar biasa kan, seolah itu sesuatu yang spektakuler kan ya. Saja ada gunung, ada jalannya muter-muter itu kan ya, yang ya kalau dengan teknologi yang sekarang ini bentuknya kok ya susah untuk membuatnya kan dengan cara-cara yang rasional, tapi itu ada di gambar itu, ada di video itu kan ya. Ya itu tentu hasil dari additive manufacturing. Nah, bagaimanapun namanya era kan, itu kita tidak bisa balik ke belakang kan, tidak bisa mundur kan. Kita harus ikuti kan. Kita jalani, kita ikuti kan ya. Yang pasti itu ada plus minusnya kan ya, ada plus minusnya kan. Ya, lalu apa dampak positif ya atau sisi positif ya dari adanya era industri 4.0 ini kan ya. Ada ini saya ambil dari beberapa postingan orang ya, jadi tapi ini bagus untuk saya share ke Anda kan, mahasiswa baru. Jadi keuntungan revolusi industri 4.0 itu ya, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini ada berbagai macam keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat pada saat ini ya.